Gue keselnya ketika Apa? orang menilai lebih kerenan luar negeri daripada Indonesia gitu. Ya memang bener. Ya tapi gue beberapa nemuin musik Indonesia ada yang keren juga. Keren juga tapi nggak sekeren luar negeri. Itu faktanya Ya anjir. itu selera sih, baik lagi ya. Ya udah lu bandingin Queen sama Dewa 19 dah, kerenan Beda banget. jauh, anjing. Lah ya udah, ngapain lu bandingin tadi barusan anjing. Ada saat aku melihatmu, ada saat aku mengenalmu, dan kini ku tahu namamu. Ternyata namamu Munara. Semua lompat. Ya, kembali lagi di Deadwood Show barengan gue Faras dan Bersama gua Ilion yang pastinya Deadwood dong. Kayu mati tidak berguna. kemarin lu kata gue yang paling asik kayak gitu. Ah, gua udah garing banget kemarin anjing. Kita sapa dulu pendengar kita. Ya, Toxic people, Toxic sampah masyarakat, orang-orang sotoy. lah kan kita sotoy juga yuk. Iya makanya orang sotoy untuk iya, orang bener, sotoy dong. Bener. Oke, kita lanjutkan kesotoyan kita ya kan dengan membahas topik-topik. Apa nih? Kayak asik banget di tema topik kali ini. Kali ini Yun. Bukan topik sampalas kan? Jokes sampah Jokes anjing. Trans 7. Tapi topik sampalas udah meninggal, Ras. Ya udah terus kenapa anjir? Dark jokes berarti. Yo, lu jokes. Lebay banget. Kagak ya? Nenek gue juga udah meninggal. Bodo amat. Dark joke juga dong. Kagak lah, udah mati lah goblok. Ya udah. Jadi kita akan membahas satu hal yang udah mati juga nih Yun. Apaan tuh? Popularitas musik Indonesia. Ih, serius lu? Kenapa popularitas musik Indonesia lebih Menurun. jelek daripada musik luar gitu? Iya, mungkin gitu. Kenapa kita bahas topik ini ya? Oke. Karena gini, fenomena K-pop di Indonesia tuh udah menjarah Para mendarah Indonesia, daging. ya. Semenjak 2000 berapa Yun ya? Semenjak Korea waktu itu menjajah sini bukan ya? Bukan, anjing kelamaan. Apa yang salah sama musik Indonesia ya? Sampai-sampai itu BTS tuh sampai segitu parahnya gitu disembah gitu sampai Iya. fans-fansnya tuh banyak banget gitu karena menurut lo musik Indonesia nggak kalah maksudnya musik Indonesia kalah sama BTS gitu. Sekarang gini deh, kalau lu nggak percaya sekarang lu cek playlist lu, banyakan musik Indonesia apa musik luar negeri? Pasti gue yakin musik luar negeri. Nggak sih? Iya sih, kecuali abang-abang pop ice ya. Tuh. Apakah musiknya kurang berselera di kuping masyarakat Indonesia atau media-media Indonesia yang terlalu men-spotlight ya si musik-musik luar negeri. Oke. Nah, Itu juga awalnya dulu. itu tujuan awal Dugaan awal gua. Ya kan, menurut gua musik-musik Indonesia nggak kalah saing loh. Cuma Masa pada iya? nggak dikenal aja gitu. Masa iya sih? Kayak misalkan Coba menurut lu gimana tuh? Hon, lu tau nggak? Tahu. Hone. Lenny. Kata orang Cibitung, Hone. Kenapa? Lenny terus Itu Lani. kalau dibandingin musik Indonesia ada namanya grup Foxes namanya di Indonesia. Widih, si abang yang referensinya banyak nih. Enggak, ini serius gua. Ya udah iya terus sih, enggak apa-apa, takut banget. Foxes itu alirannya gue baru denger. Iya, itu grup band lokal, Yun. Dan itu kalau gua denger ya, vibes-nya itu nggak jauh beda sama lagu Hon sama lagu Lenny. Oke. Gitu. Tapi kenapa? Nggak naik gitu, bahkan gue aja nggak tahu gitu. Iya, gitu loh. Kenapa ya? Kalau menurut lu kenapa? Kalau menurut gue sih gara-gara industrinya. Mungkin industri musik Indonesia itu lemah ketimbang industri musik di luar negeri. Ya dari segi label segala macam ya mungkin ya. Karena ya faktanya aja kebanyakan yang terkenal sekarang malah artis-artis indie. Ya nggak sih? Pamungkas. Dikelola sendiri berarti ya. Dikelola sendiri. Kalau Raisa dan segala macam yang label ya udah segitu-segitu aja kecuali Agnes Mo ya. Ya karena dia kan ini desperate di dalam negeri. Sepertinya aku harus mencoba karir di luar negeri. Chris Brian. Jadi juga Akhirnya itu. Pindah dia ke luar negeri ya kan. Ya, kalau nggak Nongkrong-nongkrongnya sama pamungkas aja. Rich Brian kalau nggak ditarik acting
bakal nongkrong. Jadi menurut gua nih musisi luar tuh lebih niat. Lebih niat. Musisinya nih. Musisinya. Bukan industrinya ya? Bukan. Oke, terus Musisinya tuh gua ambil contoh deh musisi zaman dulu deh ya. Kurt Cobain dulu dah. Kurt Cobain semua orang tahu lah. waduh, Kurt Cobain. Iya. Kurt Cobain itu dia benar-benar struggle gitu Ah. di hidupnya buat musik. Ah. Sampai ya dia apa ya? Dia stres banget nih di dalam kehidupan bermusisinya dia. Ah. Nah, saking stresnya dia narkoba segala macem. Narkoba. Tapi ya kalau menurut gue ya itu musisi banget gitu. Oh, menurut lu lifestyle-nya Totalitas lu bikin lagu, Ah. lu emang butuh dopingan iya dopingan gitu, maksudnya ya itu bukan hal yang baru lah kalau buat musisi lah ya. Maksudnya ketika lu butuh inspirasi dan lu butuh sesuatu yang beda untuk menciptakan karya yang gila gitu, Ah. itu butuh pengorbanan kalau menurut gua. Kayak nyawanya itu udah termasuk apa ya, setimpal gitu. Menurut gua itu nyawa dia hilang sama popularitas Nirvana sampai sekarang, anjir, dari tahun berapa tuh. Gila, menurut gua itu baru yang namanya musisi. Oh. Itu namanya musisi totalitas. Emang harus mendarah daging berarti Gila ya? banget. Walaupun dia udah pusing nih waktu itu diomelin sama media segala macem. Narkoba bikin lagu, anjing, bodo amat. Gue tetap bikin lagu yang mantap gitu. Gak peduli dia nggak tobat. Dia nggak memperdulikan kelakuan baiknya dia. Bodo amat dia mah. Berarti untuk para musisi Indonesia jangan berhenti narkoba. Oh, enggak, maksudnya ini Benen. maksudnya ini ya narkoba salah satunya. Mungkin kalian punya dopingan yang lain ya kan? Mungkin. Enggak, tapi emang gimana sih di dunia musisi tuh udah di dunia musisi tuh bukan hal yang baru lagi kayak gitu. Ya, Kalau lu pernah nonton gitu biografi musisi tuh rata-rata tuh ya begitu semua. iya. Jarang banget gitu yang enggak kayak gitu. Tapi Opik enggak, Opik. Ya, elah lu bandingin Opik sama siapa? Mick Jagger anjing. Haddad Alwi kagak. Haddad Alwi mau konser di mana? Di itu yang apa tuh? Masa iya Haddad Alwi main di Live Aid anjir. Live Aid, iya, Abis Queen main dia main. Tapi menurut gua musisi yang melegendaris banget kalau menurut gua ya, itu kan Dewa 19 kalau menurut gua si Ahmad Ya, Dhani. benar. Karena dia tuh membuat suatu karya tuh konsisten sampai sekarang pun dia Setuju banget, setuju. tetap apa ya, eksis lah, kayak bergabung sama junior-juniornya dia. Terakhir dia ngobrol sama politisi. Iya. Dimasukin penjara. Iya. walaupun agak nyerempet-nyerempet, nggak jauh-jauh ya nih. Iya makanya. Musisi itu tuh pasti kayak kalau udah terkenal Ini topik kedua nih, ya kan? Iya. Topik kedua. Kenapa? Ah, musisi Indo. Udah jadi musisi Anda, kenapa jadi politisi bangsat? Kenapa? Masya Allah, kenapa jadi wakil gubernur anjing? Lu udah terkenal di Ungu gitu loh. Kenapa nggak buat karya-karya yang bagus ya? Iya kan? Gue bingung. Niji. Niji, astaga giring lu kenapa Kalau jadi nggak salah, presiden? Gitarisnya Slang juga tuh. Abdi negara. Iya kan ya, jadi komisaris PT Telkom. Dulu Anda mengkritisi pemerintah, sekarang Anda pemerintahnya. Anda setelah mengkhianati. Kalau kata selengker gue pernah lihat tuh di TikTok. Apa? Malu katanya. Oh gitu. Sumpah malu anjir slankers. Ya karena gimana ini? Slang itu kan ibaratnya dari lagu-lagunya aja kritik sosial kan? Parah, sampai benderanya ada di mana-mana. Kan? Nah, lirik-lirik lagunya kritik sosial, beda 11-12 sama Iwan Fals. Nah, tiba-tiba Abdi masuk ke pemerintahan nih, salah satu BUMN milik pemerintah. Anjrit. Yang dulu benderanya ada di mana-mana, sampai ada di itu tuh jalur Gaza tuh, set bendera slang. Tapi sekarang ada di gedung DPR. Udah berapa jam di situ. Nah, tapi kenapa nih ketika misalkan nongkrong nih sama kawan-kawan nih kan sama musisi. Gua masa ditawarin jadi ini nih, Dia wakil gubernur bupati apa? mana? Palu. Palu gitu. Goblok lu gimana? Pasti kan temen kan gitu dong. Goblok lu Lu jangan kayak gitu, kita ngeband dari lama lu. Masa iya lu keluar gitu aja? Kita makan apa dong? Sisanya dong. Terus kita mau ngetek lagu gimana? Kalau ayo kita rekaman lagu. Bentar gue lagi ini bikin undang-undang. Gimana sih? Kan kalau kita dengar kan kenapa dia jadi wakil bupati karena ingin mengabdi kepada rakyat, ya kan? Elah bullshit banget anjir. Tapi gue rasa lu kurang duit anjing. Iya maksudnya kan ya musisi apa kan musisi kan jargonnya terkenal. Gue nggak butuh duit, yang penting gue
asik asik bermusik. berkarya. Iya. Nah, alasan keduanya juga mungkin dari medianya. Yang namanya media kan pasti butuh rating. Nah, Iya dong. iya, Yang namanya rating kan terbukti dong dari fans yang paling banyak siapa. bener. Ya kan kalau misalkan lu ngebandingin siapa BTS sama Wali gitu. Ya jauh lah. Ya pasti BTS yang dinaikin. Iya, bener. Ntar Tokopedia BTS-nya Wali kalau misalkan. Gue juga pernah kerja di TV juga, jadi gue tahu nih cara membuatnya gimana. Emang bener dari rating. Cuma salah satunya kan kita bisa ibaratnya membuat wave yang baru. Ada Yun yang kayak gitu Yun. Dengan Terus. spotlight satu hal, kita Secara membuat konsisten gitu. Iya, itu namanya kan status quo kalau kata Eno Bening. Status quo. Ya. Terus? Yang kita adem ayem nih. Orang pada nggak tahu, kita angkat, pada kenal. Bisa aja kayak gitu, cuma kagak ada yang dilakuin sama media-media Indonesia. Berarti kan balik lagi, tapi kalau kayak gitu dia butuh potensi dong. Benar. Yang lu pingin naikin harusnya ada potensinya, ya nggak sih? Benar. Ya kalau tidak ada potensinya, ngapain kasih spotlight? Kalau potensinya membuat keributan, Nanti bisa kan spotlight Jason Ranti ya kan? mana? Menurut gue di industrinya juga kayak ibaratnya Nggak mensupport. label-label di Indonesia banyak yang bangkrut gara-gara ada Spotify, ada Joox tuh awal mulanya tuh ya. Ada platform-platform musik tuh label-label Indonesia tuh bangkrut tuh kayak Aquarius. Nggak bangkrut sih sebenarnya, masih ada mungkin ya. Tapi struggling. Karena mungkin dia inovasinya berbeda sama K-pop sama yang lain. Ya lagian lu inovasinya lu masukin CD di KFC bangsa. Goblok Gitu dia. Anjing maksudnya udah susah bikin lagu, terus habis itu kaset lu ada di KFC bangsat. Orang Gua lapar nih. Gak bakal kepikiran nggak denger lagu anjing. Nah itu dia tuh gue bingung dah. Kenapa? Lu bayangin gak sih pas di Aquarius nih pada rapat nih Chan ya? Nih kita artis banyak nih pendatang baru nih. Gimana cara masarinnya? Wah gue tahu. Di KFC bos. Belum gitu. Kan nggak mungkin anjing. Masa di KFC? Kenapa nggak di warung Madura? Orang beli rokok, nih beli sekalian pak ininya sih di apa Pagetos. Mungkin ya nggak apa-apa di KFC, tapi jangan disodorin gini, disetel musiknya. Atau enggak ya, di-setel di mana-mana gitu. Jadi orang denger, wih siapa nih gitu. Kalau dulu mungkin lebih ke radio nggak sih? Radio. Ya kan dulu musik-musik yang hits itu kan takarannya di radio. Tapi sampai sekarang juga harusnya masih dong. Masih. sampai Masih sekarang. hits yang paling chartnya itu ada di radio juga kan? Iya, cuma radio kebanyakan ya chartnya paling tinggi ya luar negeri. Tetap Kecuali luar Gen negeri ya. FM ya. Gen FM kenapa emang? Gen FM tuh Emang rasis lokal. Emang dia gak denger musik luar kali. Enggak, gue nggak tahu kenapa kalau gue denger Gen FM musiknya Indonesia semua. Pasti lu Indonesia semua. Indonesia semua. Kalau lu denger Gen FM. Tapi kalau yang lain, Prambors, Delta, Hard Rock apalagi itu lu udah luar negeri semua. Kalau menurut lu nih lagu Indonesia yang masih dari dulu sampai sekarang masih kata lu enak gitu. Apa? Dialova. Dialova ya kan? Aku ingin menjadi waktu dari nada. Coba kalau dari- lagu luar. lagu luar yang long lasting banget. Wah, lagu-lagu dari Queen tuh long lasting banget sih. Coba We are the champion. lu tanya warga-warga di New York gitu. Nah. Dialova tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu lah. Nggak tahu kan? Nggak tahu lah. Gue mencoba menjadi si musisi nih. Ketika mereka bikin lagu ya kan, kan mereka pasti ada pilihan pakai bahasa apa. Bahasa apa? Ketika lu pilih bahasa Indonesia, udah pasti orang luar nggak bisa ngerti dong. Iya, nggak bisa menikmati. Nah, otomatis pasar lu pasti Indonesia. Heeh. Kalau menurut lu, tapi ntar dulu deh. Kalau lagu Indonesia yang bahasa Inggris yang enak ada nggak menurut lu? Ada. Apa? Pamungkas sih gue suka. To the Bone. Ya, Pamungkas tuh Inggris-Inggrisnya gue suka. To the Semuanya. To the Bone salah satunya. Nah, itu kan udah mulai kan ya, maksudnya dia, wah kayaknya gue harus bikin yang bahasa Inggris nih supaya Ya, mungkin ya pasarnya lebih luas atau emang dia lebih nyaman pakai bahasa lebih itu nyaman. kan. Tapi kalau musisi luar tuh beda. Pertama mereka memang udah penjajah ya kan ya. Ya. Bahasa mereka tuh dikenal banyak hampir di seluruh dunia. Bahasa internasional. Ya, bahasa internasional, dan mereka tuh kalau bikin lagu tuh lebih ini ya, milih nadanya tuh nada yang bener-bener lu cuman gumam aja nih kayak misalkan Sweet Child O' Mine. Kayak udah enak gitu.
Lu nggak perlu tahu bahasa Inggris, lu cuma tahu denger nadanya aja, itu udah enak. Jadi kayak gimana caranya lu bisa nemuin nada seenak itu anjir? Nah itu dia tuh, coba tuh. Kalau menurut gua tuh musisi luar lebih mikirin itu, anjir enak banget. Ini nada ini tuh kenapa bisa enak banget? Gua nggak tahu mereka neliti apa emang udah bakat ya, gua nggak tahu. Gimana cara mereka tuh dapetin nada yang universal banget? Karena musik tuh semakin banyak orang yang mikir itu enak, ya udah berarti kan semakin populer musik. Iya benar. Dan kalau gua rasa juga musik kan ibaratnya banyak lah faktornya ya, dari nada, dari lirik segala macem. Yang gua lihat Indonesia nih untuk kalangan ininya ya, milenial ya, lebih suka lirik-lirik yang tajam Yun. Tajam. Iya, lirik-lirik yang ibaratnya yang nggak pernah dia dengar sebelumnya lah. Apaan? Kayak misalkan Hindia. Kenapa? Booming kan gara-gara liriknya. Bapak liriknya apa nih, Mang? Bawa pesan ini ke Itu persekutuan. bangsat fish, bangsat. Ya tapi kan Hindia juga secukupnya. Iya. Ya kan? Kayak ibaratnya yang relate lah sama kaum-kaum milenial. Terus Nadine Hamiza, ya kan? Yang Bun, hidup bersama bajingan. Nah, muncul kata-kata baru di kuping-kuping milenial. Kalau gua rasa itu sih. Jadi diksi baru gitu ya. Diksi baru, bajingan. Padahal mah dimasukin. emang banyak, maksudnya udah ada diksi tapi baru dipakai gitu. Baru dipakai, ibaratnya diksi-diksi. Ya, terus yang- kenapa? Terus kenapa? Nah ya mungkin kalau misalkan dengan formula itu orang bisa populer kalau di Indonesia. Ya kembali lagi ke selera. Kenapa luar negeri punya popularitas yang lebih, dari liriknya aja juga luar biasa dia, lirik-liriknya, lirik-lirik orang ngobrol kalau gua rasa yang luar negeri mah. Ya nggak sih? Ya itu gue balik lagi ya. Maksudnya kalau luar negeri itu lu nggak tahu liriknya gimana tapi nadanya enak, lu bisa ngikutin. Oh, kalau lu kena ada ya. Nada lah jelas. Maroon 5 kan Oh iya. enak-enak lagunya. Maksudnya lu nggak tahu liriknya sebenarnya apa, pasti lu pernah lah dengerin lagu Maroon 5 yang lu nggak tahu liriknya itu apa sebenarnya, cuman Iya. ngegumam aja. Pasti relate juga lah. Pasti kalian juga pada nggak tahu anjing liriknya apaan. Nah, kalau musisi Indo tuh menurut gue nadanya kurang aja. Kurang ya. Kayak sekali denger tuh bosen gue. Kan ada tuh istilah earworm apa ya? Earworm. Iya, jadi tuh kalau lagu yang benar-benar bagus gitu, dia tuh bakal muter-muter terus di kuping lo gitu. Kayak nagih terus. Lu nggak bakal bosen dengerinnya. Kalau misalkan lagu yang biasa aja lu denger 2 kali juga udah mules anjir. Udah Bener mual. sih. Udah bosen ya. Iya. Iya itu dia sih. Apa juga karena karakter Indonesia juga yang mendayu-dayu kalau kata efek rumah kaca ya kan. Apa? Sampah banget. Effortnya buat ngomong mendayu-dayu anjing. Kuping Melayu cu kalau kata Iya, efek terusin rumah terusin kaca. apa lagi? Diabetes. Karena diabetes adalah Kalau gue rasa sih ya sih sama medianya sih. Mudah-mudahan media yang ada di Indonesia bisa men-spotlight musisi-musisi Indonesia lebih dalam lagi sih. dia nggak bakal ras. Selama dia nggak punya rating, dia nggak bakal dapet spotlight anjir. Kali aja ada orang yang baik gitu yang Orang baik mah lu menjadi kiai aja anjing. Kalau lu menjadi orang baik ngapain jadi orang media bangsat? Media itu tentang keuntungan lah, gila. framing gitu. Iyalah. Iya juga sih. Iya kalau buat musisi Indo kalau pingin lebih dianggap gitu, ya lu niat lah jadi musisi. Lu mau mati gitu maksud gua. Waduh. Lu fight for your passion gitu. Passion. Lu jadi gembel makan tai terus tapi lagu lu bagus. Bener. Jangan lu apa ya maksud gua bilang lagu gua agak mantep nih tapi ya segitu-segitu doang gitu. Iya. Totalitas ya. Totalitas Jangan lah. udah populer malah jadi politisi, malah jadi politik ya kan. Ya jangan sampai nih lu ada juga itu kan selingan tobat ya. Dulu kan dia pakai narkoba. Dulu lah lagunya bagus-bagus loh. Pas dia pakai narkoba. Sekarang Virus. mana lagunya? Nggak muncul lagi. Karena tidak pakai narkoba. Bener kan? Ya mau nggak mau emang bener dong. Oke ya ini terakhir ya ibaratnya ya sebenarnya balik lagi musik itu adalah selera, apapun yang berbau entertainment, mau komedi kayak mau film kayak mau musik itu semua selera sih ya. Cuma yang disayangin mayoritas kenapa produk lokal nggak berkembang ketimbang produk luar negeri gitu aja sih. Ya dari tadi tuh yang kita membahas totalitas terus media segala macem gitu-gitu ya nggak. Iya. Kalau masalah selera menurut gua nggak bisa disalahin sih karena yang Nggak namanya bisa enak disalahin. ya enak aja. Enak aja. Jadi
musisi, tolong. Aduh, mau ngomong gue tapi. Apaan sih lu takut sama musisi? Musisi tuh harusnya terbuka anjing, masa Oh, iya iya. dia ngelaporin lu ke UITE. Kayak yang itu. Dulu ngekritik tapi sekarang laporin UITE. Bisa santai aja dong, slow aja dong. Dari fans club jadi ormas. Waduh, jauh sekali. Iya, makanya di sini doang lo jadi aneh. Manusia fans Queen juga gak bakal bikin ormas dong. Buat apa dia jadi ormas? Gak bakal nongkrong di pos dong rame-rame pakai baju Queen, Baju apa? pakai baju Queen, terus mukulin orang, malakin orang, parkirin orang. Tapi lu tau nggak visi misi ormas tersebut? Apa? Membina, mendorong, menumbuh, kembangkan minat bakat dan potensi anggota. Lu jadi menteri bangsat, kenapa lu bikin ormas? Lu tuh pengangguran yang Intinya musik Indonesia, apapun itu ya, film juga harus disupport lah ibaratnya. Ya kalau misalkan lu nonton film Indonesia atau enggak dengerin musik. Nah, kalau gua nggak support anjing. Kenapa emang? Kalau gua ya kalau emang enak ya gua dengerin. Iya sih ya kan selera ya, Iya. ya. Masa Cuma- masuk kuping gua tapi gua nggak suka ya, gua benci lah. Cuma gue keselnya ketika Apa? orang menilai lebih kerenan luar negeri daripada Indonesia gitu. Ya memang bener. Ya tapi gue beberapa nemuin musik Indonesia ada yang keren juga. Keren juga tapi nggak sekeren luar negeri. Itu faktanya Ya anjir. itu selera sih, baik lagi ya. Ya udah lu bandingin Queen sama Dewa 19 dah. Keren Beda banget. jauh, anjing. Lah ya udah, ngapain lu bandingin tadi barusan anjing? Ya udahlah intinya begitu. Harus totalitas ya. Ya iyalah. Totalitas ya. Ahmad Dhani the best. Walaupun agak nyenggol dikit kemarin politis sampai di penjara. Walaupun anak-anaknya lagunya tidak ada yang enak. Dia laki-laki cuman Superman doang. Dia dibikinin bapaknya kali itu lagunya. Oke, jadi segitu aja pembahasan kita tentang dunia musik ya. Mungkin kita akan membahas lagi hal-hal yang tidak penting. Buat yang tersinggung nih mohon maaf nih, cuma bercanda doang. Iya. Ya. Kan balik lagi selera. Selera. Komedi kita kan selera, komedi kita kan satir sebenarnya. Jadi ya kalau kalian nggak suka, ya bukan salah kita, selera Ya, kalian iya, berarti yang. maaf gitu, nggak ada masalah sama sekali Nggak gitu, ada nggak masalah. ada dendam sebenarnya. Oke, segitu aja. Tunggu topik-topik pembahasan yang menarik selanjutnya di Deadwood Show. Tet 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 tet. Apa?